Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang hukum Archimedes. Materi IPA kelas 8 semester 2. Baiklah, langsung saja kita mulai. Anak-anak, coba perhatikan dua gambar berikut ini. Besi akan tenggelam jika kita celupkan ke dalam air. Tapi mengapa kapal yang juga terbuat dari besi dengan massa yang jauh lebih besar dapat terapung di lautan? Mengapa ya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita pelajari hukum Archimedes. Sebelum membahas lebih jauh tentang hukum Archimedes, lakukan percobaan berikut ini. Kalian sediakan alat dan bahan, kemudian rangkai seperti ini. Pertama-tama, langkah percobaannya kita ukur benda dengan menggunakan derajat pegas. Kemudian kita catat hasilnya di kolom yang pertama. Setelah itu, kita timbang benda tersebut di dalam air dengan cara mencelupkannya. Kemudian kita catat di sini. Nah, kemudian di sini ada air yang tumpah atau ada air yang terdesak ketika kita masukkan suatu benda ke dalam air. Nah, air yang terdesak ini kita timbang. Kita tuliskan di sini. Kemudian kita cari gaya apung dengan cara mengurangkan berat benda di udara dengan berat benda di air. Kita lakukan sampai 3 kali percobaan. Kemudian kita tulis apa kesimpulannya. Ya, dari percobaan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa ketika benda dimasukkan ke dalam air, maka beratnya itu seolah-olah berkurang. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya apung yang mendorong benda tersebut. Fenomena ini bisa kita rasakan ketika kita berenang menyelam di air, maka tubuh kita terasa lebih ringan ketika di air. Nah, itu disebabkan oleh adanya gaya apung yang mendorong tubuh kita ke atas. Nah, secara matematis gaya apung dirumuskan dengan FA sama dengan WBU dikurangi WBA. F adalah gaya apung, WBU adalah berat benda di udara, sedangkan WBA adalah berat benda di air. Percobaan ini pertama kali dilakukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Archimedes. Tahukah kalian siapa itu Archimedes? Apa yang telah ditemukan Archimedes pada masanya? Mari kita lihat sejarah hukum Archimedes. Jadi, pada suatu hari Archimedes itu diminta oleh Raja Hieron II untuk menyelidiki apakah mahkota emasnya dicampuri perak atau tidak. Lalu Archimedes memikirkan masalah ini dengan sungguh-sungguh, hingga ia merasa sangat letih dan menceburkan dirinya ke dalam bak mandi umum penuh dengan air. Lalu ia memperhatikan ada air yang tumpah ke lantai, dan seketika itu pula ia menemukan jawabannya. Kemudian ia bangkit berdiri dan berlari sepanjang jalan ke rumahnya. Setiba di rumah, ia berteriak pada istrinya, "Eureka, Eureka," yang artinya aku sudah menemukan. Dari situ beliau membuat hukum Archimedes. Jadi hukum Archimedes ini bunyinya adalah suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Di sini maksud dari kata dipindahkan itu artinya adalah volume zat cair yang meluap atau didesak, sehingga seolah-olah ada penambahan volume ketika suatu benda dicelupkan pada zat cair.
Secara matematis dirumuskan, FA itu adalah gaya apung sama dengan WCP. WCP adalah berat zat cair yang dipindahkan. Itu sama dengan M kali G. Kemudian dari sini kita diturunkan W ini dari persamaan rho sama dengan M kali M bagi V. Rho itu adalah massa jenis. Massa jenis itu rumusnya massa dibagi volume. Dari sini kita dapat bahwa M itu sama dengan rho kali V. M itu sama dengan rho kali V. Sehingga kita masukkan hasil ini, rho kali V-nya, ke dalam rumus ini. Nah, sehingga rumus gaya apung itu FA sama dengan rho kali V kali G. Sama ini. Keterangannya bisa kita lihat di samping. FA itu adalah gaya apung, W ini adalah berat zat cair yang dipindahkan, M adalah massa zat cair yang dipindahkan, rho adalah massa jenis zat cair yang dipindahkan, dan V adalah volume zat cair yang dipindahkan. Suatu benda jika kita celupkan ke dalam zat cair maka akan mengalami 3 keadaan. Keadaan yang pertama adalah terapung. Suatu benda dikatakan terapung bila, ini syaratnya, berat benda itu lebih kecil daripada gaya keapungnya. Jadi gaya apungnya itu lebih besar daripada berat benda itu sendiri, maka benda itu akan terapung. Keadaan yang kedua adalah tenggelam. Suatu benda dikatakan tenggelam bila berat benda itu lebih besar daripada gaya apung. Jadi di sini gaya apungnya itu lebih kecil sehingga benda itu akan tenggelam. Dan yang ketiga, keadaannya adalah melayang. Syaratnya yaitu berat benda sama dengan gaya apung, maka dikatakan benda itu akan melayang. Oke, kita lanjutkan. Penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah kapal yang massanya sangat besar ya, tapi bisa terapung, bisa mengambang di air. Hal ini karena pada saat diletakkan secara tegak, kapal laut dapat memindahkan air laut dalam jumlah cukup besar, sehingga kapal laut mendapat gaya ke atas yang sama dengan berat kapal laut. Itu penyebabnya kapal laut dapat terapung di air laut. Kemudian penerapan yang kedua adalah kapal selam. Ini gambar kapal selam ya. Kapal selam itu memiliki kemampuan bisa terapung, tenggelam, dan melayang. Karena kapal selam itu memiliki kemampuan untuk memperbesar atau memperkecil berat kapalnya. Dengan cara, kalau ingin memperbesar dengan memasukkan air ke dalam badan kapal. Kalau ingin memperkecil, maka berat badan kapal itu dikeluarkan ya, air dari badan kapal. Sehingga kapal selam itu bisa terapung, bisa tenggelam, atau melayang. Kemudian contoh soal dan pembahasan. Perhatikan gambar berikut ini. Suatu benda memiliki berat 9 Newton. Nah, ketika ditimbang ke dalam air, beratnya hanya 6 Newton. Hitunglah gaya ke atas yang menekan benda tersebut. Gampang, kita gunakan persamaan yang tadi. FA sama dengan, ingat rumusnya, FA sama dengan WU, berat benda di udara, dikurangi WA. WA itu adalah berat benda di air. Kita kurangkan saja berat benda di udara, ada berapa? 9 Newton. Kemudian berat benda di air itu ada berapa? 6 Newton. 9 dikurangi 6 sama dengan 3 Newton. Jadi gaya
artinya itu sebesar 3 ton. Paham ya? Oke. Ya, demikian penjelasan mengenai hukum Archimedes. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.